Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Pres Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK Yayan Sultan Amai Gorontalo Dek 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Kahar Nadu. Saya Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 21 Buru, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Dek 1 tahun 2025 di LPTK Yayan Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 24712500003, nomor UKG 810417000170. Pada hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah pada materi Inspirasi Al-Quran, Indahnya Beragama Secara Moderat, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Silakan kita berdoa. Mari kita absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran di hari ini. Mohon perhatian, kita absen dulu. Sama Angga Lapandewa, Alpandi Safua, Agril, Natisa, Emrizaldi. Hadir semua? Semua hadir ya? Tidak ada yang tidak hadir. Oke. Apakah Anda siap belajar hari ini? Ya. Oke. Bagaimana kabar Anda hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Oke. Mari, posisi duduknya sudah seperti duduknya yang belajar. Berarti Anda sudah siap belajar. Setiap belajar, Anda harus betul sungguh-sungguh belajar. Karena belajar itu adalah penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan belajar kita bisa mengetahui ilmu yang belum kita ketahui dan yang akan kita ketahui. Jadi dengan belajar, harus belajar. Tentang materi kita hari ini yaitu tentang indahnya beragama secara moderat. Boleh silakan dibuka di buku, ada buku paket yang sudah silakan dibuka. Kemudian materi pembelajaran kita hari ini yaitu, perhatikan di depan pada bab 6 tentang inspirasi Al-Quran, indahnya beragama secara moderat. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada pertama, kita nanti menyelesaikan personal hubungan intern antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, menjalankan agama secara moderat dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian teknik penilaian kita hari ini, Bapak Guru menilai dengan secara tertulis dan juga penilaian antar kelompok. Jadi Bapak Guru menilai semua agar bisa disesuaikan. Mari kita bagi kelompok. Untuk sebelum kita belajar, mari terlebih dahulu kita akan bagi kelompok untuk kita lebih nyaman lagi dalam belajar dan berdiskusi. Oke? Saya bagi kelompok terlebih dahulu. Oke, cara bagi kelompoknya nanti kita bagi 3 kelompok dengan cara Bapak Guru yang tentukan kelompoknya masing-masing. Oke. Hitungan 1, 2, 3. Yang hitungan ke 1 berarti dia dapat di kelompok 1.
Hitungan kedua berarti dia kelompok 2. Kalau di hitungan ketiga berarti dia kelompok 3. Oke. Nah, 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pas. Silakan Anda cari kelompok Anda masing-masing. Kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sini. Oke, silakan. Masing-masing kelompok sudah di posisi kelompoknya masing-masing. Oke, mari kita mulai belajar. Yang pertama, silakan Anda mengamati infografis yang ada di buku. Dan ada pun juga yang belum lihat di situ, silakan lihat di depan. Ada di buku paketnya sudah ada infografisnya di situ. Jadi bab enam. Jadi itu bab 6. Jadi infografis silahkan dipelajari dari kelompok 1. Silahkan dipahami tentang infografis. Oke, silahkan orang memahami tentang infografis. Perhatian di depan bahwa ternyata infografis kita hari ini bahwa seorang yang moderat akan tetap berlaku adil terhadap siapapun meskipun pandangan yang berbeda dengan mereka. Itu perlu dipahami bahwa kita dengan kita belajar infografis ini terkait dengan pembelajaran kita indahnya secara beragama bahwa kita saling menghargai sesama pemeluk agama baik itu dalam bentuk beribadah maupun dalam bentuk kerjasama yang lainnya. Saling bekerjasama dalam hal kebaikan. Contoh, ada kerja bakti, misalkan yang muslim kerja bakti di rumah ibadahnya agama lain, contohnya di gereja, berarti kita harus beribadah, kita harus menghargai mereka untuk bersih-bersih lingkungan, itu namanya kita menghargai terhadap sesama pendapat yang tadi bisa sudah jelaskan. Orang moderat akan tetap berlaku adil terhadap siapapun meskipun pandangan berbeda dengan. Selanjutnya, contoh dalam beribadah. Kalau kita umat muslim misalkan lagi beribadah, umat yang non-muslim lewat di depan masjid tidak boleh ribut dan sebagainya. Begitu pula kita umat Islam, kalau kita lewat di tempat ibadahnya orang yang non-muslim bukan agama Islam, mereka lagi beribadah, kita tidak boleh ribut. Kita menghargai mereka sebagai agama yang mulia. Oke, bisa dipahami? Silahkan Anda baca pantun tematik. Silahkan dibaca. Masing-masing kelompok silakan baca pantun tematik. Dibaca dan dipahami. Bukan cuma dibaca, dipahami. Silakan di buku paket itu media yang digunakan itu buku paket ada di situ. Silakan di selanjutnya dari pantun tematik tadi, silakan Anda kerjakan aktivitas 1. Aktivitas 1 di situ yaitu perhatikan, buatlah jawaban dari salah satu pantun teka-teki tersebut dan buatlah sebuah pantun nasihat tentang sikap moderat dalam beragama. Silakan dibuat pantunnya. Silakan buat dan nanti sebentar masing-masing kelompok membacakan jawaban dari pantun tematik. Jadi kelompok ini sebentar jawaban pantun tematik bait 1. Ya. Di sini sebentar jawaban pantun tematik bait 2. Oke. Yang ini nanti jawaban tematik pantun bait ke-3. Ya.
Tuh. Sini silakan Anda pahami. Baik. Bait berapa? Bait 2. Oke, ada? Ada bait 2 di situ? Bait 2. Oke, nanti di sini jawaban bait pertama. Jadi sini. Oh, sampai di sini. Sampai di sini. Sudah? Oke. Ada sudah buat. Kalau Anda sudah buat, oke. Kita mulai dari kelompok 3. Silakan jawaban dari salah satu pantun tematik yang ada di buku. Silakan. Suaranya diperbesar supaya teman juga bisa. Manusia antara lain 1. Tawazun, keseimbangan antara dunia dan akhirat. 2. Tasamuh, toleransi terhadap perbedaan. 3. Keadilan dalam bersikap dan bertindak. 4. Musyawarah dalam pengambilan keputusan. 5. Rahmah, kasih sayang terhadap sesama makhluk. 6. Menolak kekerasan dan ekstremisme. 7. Menjaga persatuan dan perdamaian. Oke, berikan hapus buat kelompok 3. Kita kembali ke kelompok 1. Silakan jawaban pantun tematiknya. Moderat dalam keberagaman. Moderat adalah keberagaman tetapi kita seimbang, tidak ekstrim dan menghargai perbedaan dalam beragama. Orang yang moderat tetap teguh dalam keyakinan, namun tidak memaksakan, tidak menyalahkan yang berbeda, serta mengedepankan toleransi dan kedamaian. Oke, berikan hapus buat kelompok 1. Kita lanjut lagi di kelompok 2. Silakan jawaban pantun tematik Anda. Pantun ini mengajarkan bahwa hidup berdampingan dalam keberagaman memerlukan sikap saling menghormati. Dalam konteks beragama, ini berarti kita perlu menjaga toleransi, menghargai perbedaan dan tidak memaksakan keyakinan pada orang lain. Inilah bagian dari sikap moderat dalam beragama, sebagaimana nilai-nilai Islam Wasatiyah. Oke, berikan hapus buat semuanya. Selanjutnya, anak-anak, mari kita perhatikan dan baca tentang rubrik Mari Bertafakur. Silakan, di situ ada Mari Bertafakur. Silakan dibaca. Oke. Oke, perhatikan, dibaca dengan baik tentang Mari Bertafakur. Itu ada sebuah kisah yang bagaimana bisa menginspirasi kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita dibaca, diperbaiki, dipahami. Silakan. Kelompok 3 bagaimana? Bisa dipahami tentang bertafakur? Kelompok 2? Semangat? Iya, silahkan. Kelompok 1? Kalau sudah kita pelajari Mari Bertafakur, selanjutnya mari kita lanjutkan dengan belajar bagaimana respon Anda tentang
pantun, mari bertafakur. Silakan. Baca satu bait, silakan. Ada peristiwa unik yang terjadi di Kampung Puncak Liru, Desa Ranamisi, Kecamatan Sembirampan, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, pada hari Selasa 2 Oktober 2018. Tampak dua orang perempuan berjilbab dengan mengenakan pakaian adat Manggarai Timur mengalungkan selendang tongkar kepada seorang imam Katolik. Oke. Kelompok 3 silakan dibaca, dipahami. Nah, baik. Hari itu merupakan acara penyambutan Pastor Ricardo Karnobodo yang baru saja dipastikan sebagai imam keuskupan Buten. Pastor Ricardo merupakan putra asli Kampung Puncak Liur. Karena itulah masyarakat Kampung Liur merayakan kebahagiaan penasbihan Pastor Ricardo sebagai imam keuskupan. Oke, berikan aplaus buat semuanya. Semangat? Masih semangat? Oke. Mari kita belajar selanjutnya. Mari kita belajar, di situ ada yang namanya thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu artinya kita belajar tentang memperdalam ilmu, bahas ilmu dalam. Silakan dibaca thalabul ilmi. Silakan dibaca, dipelajari dan dipahami. Sebentar akan kita diskusikan bersama-sama tentang thalabul ilmi yang di situ tentang pembelajaran kita di hari ini. Kelompok 1 bisa? Kelompok 1 bisa? Bisa dibaca thalabul ilminya? Bisa. Oke. Kelompok 3 bisa? Nah, kelompok 2 bisa. Silakan dibaca. Oke. Lanjut kelompok 3, silakan dibaca. Silakan thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu artinya menuntut ilmu atau belajar. Kita belajar tentang ilmu yang bermanfaat. Nah. Silakan dibaca. Baik, pahami, diteliti, sungguh-sungguh, yakin, pasti bisa. Sudah? Sudah paham? Sudah bisa dibaca? Oke, selanjutnya silakan dibaca rumusan masalah yang ada. Silakan Angga, silakan baca kesalahannya, rumusan masalahnya. Oke, silakan. Jadi baca. Dengan bersikap moderat, seorang muslim tidak akan hanya bersandar pada dibedakan dan melupakan hak-hak ketuhanan, akan tetapi seorang muslim juga tidak akan berlebih-lebihan dalam soal agama sehingga melepaskan diri dari segala kenikmatan duniawi. Seorang muslim yang moderat akan berada di jalan tengah yang menyimbangkan keduanya. Ia tidak akan ekstrem kepada dunia juga tidak ekstrem kepada akhirat. Oke, kita beri aplaus. Bagus, luar biasa. Lanjut. Selanjutnya silakan. Iman yang moderat adalah posisi tengah antara mementingkan kepentingan dunia dan akhirat. Bagaimana tafsir Quran surat Al-Baqarah surah 2 ayat 133 dapat diartikan sebagai sikap moderat. Moderat berarti menghindari perilaku atau pendekatan ekstrem. Sedangkan ekstrem sendiri
berarti sikap yang sangat berat atau fanatik. Jika ummatan wasallam sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 103 adalah sikap moderat. Dasar hukum Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 143. Oke, yang lain perhatikan ya. Oke, sudah kita berikan aplaus buat kelompok 1. Ya. Oke. Selanjutnya silakan Anda pelajari Thalabul Ilmi 2. Silakan. Pelajari Thalabul Ilmi 2. Silakan dipelajari. Ada di Thalabul Ilmi 2 di buku ada. Silakan. Silakan dipelajari Thalabul Ilmi yang kedua. Kita belajar menuntut ilmu, belajar ilmu di kisah inspirasi yang kedua. Oke, silakan. Baca. Dibaca di Thalabul Ilmi kedua. Baca. Silakan dibaca. Paham tentang Thalabul Ilmi. Oke. Silakan
Gimana kelompok 2? Semangat? Oke, lanjut. Kelompok 3, tetap semangat? Oke, lanjut saja. Mari. Oke. Kalau Anda sudah belajar tentang tolabul ilmi kedua, silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan tolabul ilmi yang kedua. Silakan Anda baca. Kelompok 2, silakan baca. Nah, silakan apa yang pahami tentang tolabul ilmi yang kedua. Silakan. Siswa yang budiman, maukah kalian pernah Silakan. maukah pernah kalian sadari siswa yang budiman, maukah kalian pernah dari yang menunjukkan bahwa sebagian pelajar cenderung Silakan, baik-baik baca dengan sungguh-sungguh supaya bisa hasilnya juga baik. Siswa yang budiman, tahukah kalian pernah dari riset yang menunjukkan bahwa Siswa yang budiman, tahukah yang menunjukkan bahwa sebagai pelajar cenderung memperhatikan keberagaman bicara dan intoleran. Maksudnya, mereka yakini diperbolehkannya tindakan kekerasan, perlindungan dan intoleransi terhadap orang yang berbeda agama atau berbeda dalam mempraktikkan agama, misalnya mereka agama teman yang bukan Islam, mengolok-olok dalam orang temannya yang berbeda atau merundung temannya yang tidak mengenakan busana muslim. Oke. Baca hapus buat kelompok 1. Lanjut kelompok 3. Silakan. Kalian perlu tahu bahwa tindakan kekerasan, perundungan, dan intoleransi itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Pada bab ini, kalian akan belajar bagaimana Islam mendorong pemeluknya agar beragama secara moderat. Melalui keberagaman yang moderat, praktik-praktik kekerasan, perundungan dan intoleransi tadi tidak akan terjadi. Kalian akan mempelajarinya melalui Al-Quran surah Al-Baqarah 2 ayat 2, surah 143 dan hadis terkait yang membahas tentang persoalan ini. Oke, berikan hapus buat semua. Coba perhatikan dari aktivitas yang kedua tadi, kemudian talabul ilmi kedua, bahwa kita namanya moderat. Di situ coba perhatikan di buku juga ada bahwa muslim yang wasatiyah atau moderat adalah muslim yang memiliki sikap adil dan menjalankan segala sesuatu dengan seimbang. Pembiasaan menerapkan sikap moderat dan berlaku adil dapat dilakukan dengan bertutur, bersikap, kemudian bertindak. Tahu apa itu bertutur?
Bertutur sama dengan berkata-kata. Kata. Oke, selanjutnya dengan bersikap. Sikap kita bagaimana terhadap yang lainnya. Oke. Nah, kemudian itu semua adalah merupakan talabul ilmi yang kedua. Oke. Selanjutnya, mari kita perhatikan talabul ilmi yang kedua. Kita sudah merumuskan masalah kita. Kemudian mari kita belajar selanjutnya dengan penuh sungguh-sungguh terkait dengan talabul ilmi yang kedua. Itu adalah proses inspiratif untuk kita semua. Sudah? Bisa dipahami pembelajaran kita? Bisa. Ada yang bisa menjelaskan tentang talabul ilmi? Tentang moderat? Silakan. Ada yang bisa baca di depan? Nah, silakan. Muslim yang wasatiyah atau moderat adalah muslim yang memiliki sikap adil dan menjalankan segala sesuatunya dengan seimbang. Pembiasaan menerapkan sikap wasatiyah atau moderat dalam berlaku adil dapat dilakukan dengan bertutur, bersikap, dan bertindak dengan tidak membeda-bedakan satu sama lain, dan dapat ditunjukkan dengan menjadi umat yang mampu menjaga keseimbangan. Oleh karenanya, seorang yang menerapkan sifat moderat berarti bertindak secara adil serta menempatkan urusan dunia dan akhirat dalam hidupnya secara seimbang. Sudah? Itulah yang pembahasan materi kita terkait talabul ilmi. Selanjutnya, ada lagi yang lain yang bisa merumuskan masalah tentang umat yang moderat? Ada lagi yang lain terkait dengan kandungan surat Al-Baqarah ayat 2-3 itu berkaitan dengan umatan wasatan? Silakan. Sehingga mereka menjadi umat yang adil dan akan menjadi saksi atas perbuatan umat lainnya. Perubahan tidak dari masjid ke sabda yang ditujukan untuk menghimpun dia dalam kesatuan umat. Dari peristiwa tersebut dapat terlihat di antara mereka yang benar-benar beriman sehingga mengikuti Rasulullah SAW, serta yang menolak dan mengikuti perintah Allah SWT dan Rasulnya. Oke, berikan aplaus buat semuanya. Bahwa itulah kita dasar hukumnya tadi di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 bahwa moderat itu adalah kebersamaan. Siapa yang bisa berikan contoh terkait dengan moderat beragama? Kira? Contoh moderat beragama? Bagaimana kita saling menghargai? Saya bisa berikan contoh, silakan. Silakan. Contoh moderat beragama dari yang tadi, gimana kita saling menghargai dalam? Ya, oke. Angga, silakan. Gimana kita menghargai? Bertoleran dengan ya, oke. Lanjut, siapa lagi? Silakan. Nah, di kelompok 1 silakan. Kelompok 3. Ada lagi? Sudah? Nah, selanjutnya untuk pembelajaran kita terkait moderat beragama sudah merumuskan masalah-masalah terkait dengan pembelajaran kita. Untuk itu belajar tentang moderat beragama sudah dijelaskan, sudah tadi penjelasan, kemudian masalah-masalah tentang moderat beragama, tentang bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita menghargai agama lah. Oke. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini, silakan kita sudah
tetap pembelajaran kita. Mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini terkait dengan moderat beragama. Kita simpulkan dulu, baru kita sebentar nanti lanjutkan yang lain. Silahkan dibaca di depan, silahkan dibaca ulang materi kita hari ini. Islam menunjukkan adat menurutnya mengamalkan sikap moderat dalam beragama. Sikap moderat itu merujuk pada kalimat umatkan wasatan yang terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 surah 143 yang berarti umat pertengahan. 2. Umatan wasatan memiliki makna umat yang adil dan moderat. Sikap adil dan moderat memiliki keterkaitan yang sangat erat. Seseorang yang memiliki sifat moderat, ia akan mampu berlaku adil. Sementara seseorang akan bisa berlaku adil apabila ia memiliki sikap moderat. 3. Islam Indonesia adalah Islam yang mempraktikkan sikap moderat dalam beragama. Sikap ini sudah dipraktikkan oleh para pemimpin umat Islam yang terlibat secara aktif dalam mendirikan NKRI. Salah satu warisan besar para pemimpin umat itu adalah Pancasila. Oke, itulah tadi kesimpulan kita, tapi lebih menguatkan kita lagi, kita perhatikan di depan bahwa Islam mengajarkan kita agar pemeluk dan mengamalkan sikap moderat dalam beragama. Sikap moderat itu merujuk pada umatan wasatan yang berarti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 140 di ayat 143. Itulah dasar hukumnya bagaimana kita menghargai sesama pemeluk agama lain. Kemudian umatan wasatan memiliki makna yang adil atau moderat. Kemudian sikap adil yang moderat memiliki keterkaitan yang sangat erat. Seorang memiliki sifat moderat, ia akan mampu berlaku adil, sementara seorang yang tidak berlaku adil, ia memiliki sikap yang moderat. Oke, mari dengan pembelajaran kita hari ini kita tetap semangat dalam belajar, karena pembelajaran ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi buat kita dalam menjalankan agama dan keyakinan kita, bahwa bukan cuma kita yang moderat, agama lain juga moderat, itu juga merupakan kebersamaan dalam kehidupan kita. Oke, kita belajar hari ini. Anak-anak masih semangat? Semangat! Oke, kalau begitu coba berdiri sebentar. Oke, kita berdiri, bahkan kita merefleks. Ayo, angkat tangan semuanya. Ya, oke. Angkat tangan. 1, 2, 3. Yang masing-masing pegang bahu temannya. Oke. Sudah, masing-masing pegang bahunya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Semangat? Semangat! Alhamdulillah, semangat belajar hari ini. Oke. Silakan duduk kembali. Ya. Untuk selanjutnya refleksi pembelajaran kita refleksi pembelajaran kita hari ini. Apakah Anda sudah mengerti pembelajaran hari ini? Sekali lagi, apakah sudah Anda mengerti dan paham materi kita hari ini? Sudah! Oke, alhamdulillah kalau sudah. Apakah Anda berasa senang dengan pelajaran hari ini? Luar biasa. Oke. Nanti kita belajar lagi pembelajaran pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang sama, dengan materi yang sama, pembahasan yang berbeda, dan kita akan bahas bagaimana contoh-contoh keberagaman dalam beragama, yang moderat. Kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Oke, dengan senantiasa belajar yang sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang baik. Yaitu pertemuan minggu depan kita tetap semangat dengan pembelajaran yang materi yang sama dan pembahasan yang berbeda. Yakin bahwa setiap pembelajaran itu kita akan mendapatkan ilmu yang baik. Olehnya itu untuk semua jangan bosan-bosan belajar, jangan bosan-bosan untuk membaca,
pelajaran yang disampaikan karena itu akan menjadi bekal Anda nanti. Karena hari ini Anda belajar, besok tetap belajar untuk semangat kita dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang paling penting adalah apa yang kita pelajari hari ini tentang moderasi beragama, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita saling menghargai terhadap sesama, kita saling menghargai terhadap orang lain, pemeluk agama lain. Oke? Untuk itu, marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Nanti semua mengaminkan doa yang saya bacakan. Mudah-mudahan doa kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita selesaikan pikiran kita. Ya, kasih.